Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kehadirannya bukan menghilangkan akhlak-akhlak yang telah ada, tapi bagaimana kemudian menyempurnakan akhlak-akhlak yang telah ada. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim. Di sini kami akan menjelaskan mengenai morfologi gulma itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nadifa Rahman, NIM 190110140052. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi putri malu atau Mimosa pudica. Mimosa pudica termasuk ke dalam gulma daun lebar, di mana memiliki akar tunggang berwarna putih kekuningan. Diameter akar tidak lebih dari 1-5 mm. Memiliki batang berbentuk bulat, berbulu dan berduri tajam. Bagian batang putri malu terdapat bulu halus dan tipis berwarna putih dengan panjang sekitar 1-2 mm. Bentuk daunnya mirip dan bertepi rata. Daun berbentuk kecil tersusun secara majemuk, berbentuk lonjong, serta letak daun berhadapan. Bunga berbentuk bulat seperti bola, warnanya merah, muda dan bertangkai, serta berbentuk bunga berambut. Putri malu ini, jika disentuh, akan mengatup daunnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Febriani, NIM 190110140006. Nah, di sini saya akan menjelaskan morfologi bayam duri Amaranthus spinosus L. Morfologi bayam duri Amaranthus spinosus L. Akar tanaman bayam duri sama seperti akar tanaman bayam pada umumnya, yaitu memiliki sistem perakaran tunggang. Batang tanaman bayam duri ini kecil, berbentuk bulat, lunak, dan berair. Batang tumbuh tegak bisa mencapai 1 meter dan percabangannya monopodial. Batangnya berwarna merah kecoklatan. Yang menjadi ciri khas pada tanaman ini adalah adanya duri yang terdapat pada pangkal batang tanaman ini. Memiliki daun tunggal berwarna kehijauan, berbentuk bundar, telur memanjang atau ovalis. Panjang daun 1,5 cm sampai 6,0 cm. Lebar daun 0,5 sampai 3,2 cm. Bunga terdapat di aksilar batang. Merupakan bunga berkelamin tunggal yang berwarna hijau. Setiap bunga memiliki 5 mahkota. Panjangnya 1,5 sampai 2,5 mm. Kumpulan bunganya berbentuk bulir untuk bunga jantangnya, sedangkan bunga betina berbentuk bulat yang terdapat pada ketiak batang. Bunga ini termasuk bunga inflorensia. Buahnya berbentuk lonjong berwarna hijau dengan panjang 1,5 mm. Bijinya berwarna hitam mengkilat dengan panjang antara 0,8 sampai 1 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim, NIM 190110140015. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi rumput belulang atau Eleusina indica. Rumput belulang atau Eleusina indica ini termasuk ke dalam golongan gulma rumput-rumputan. Eleusina indica merupakan rumput semusim berdaun pita, membentuk rumpun yang rapat, agak melebar dan rendah. Ciri khasnya ada pembungaan di ujung batang yang umumnya terdiri dari 3 malai yang tumbuh menjari pada ujung batang dan 1 malai seperti taji di bawahnya. Kemudian berkembang biak melalui biji. Bijinya ini banyak dan mudah terbawa alat-alat pengelolaan tanah sehingga memudahkan penyebaran. Kemudian perakarannya tidak dalam tetapi lebat dan kuat menjangkar tanah sehingga sukar untuk dicabutnya. Pembabatan sukar untuk memberantasnya karena buku-buku batang bagian bawah potensi untuk menumbuhkan tunas baru. Eleusina indica ini tumbuh pada tanah yang lembab atau tidak terlalu kering dan terbuka atau sedikit ternaung. Kemudian daerah penyebarannya itu meliputi 0 sampai 1600 meter di atas permukaan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, Prodi Agroteknologi, kelas reguler B. Baik, saya akan menjelaskan morfologi gulma petikang kebo atau Euphorbia.
yang mana gulma ini sering kita jumpai di tepi-tepi jalan. Morfologi tumbuhan petikan kebo merupakan tumbuhan gulma ternah tegak dengan tinggi 6 cm sampai 60 cm. Batang berambut, percabangan selalu keluar dari dekat pangkal batang dan tumbuh lurus ke atas. Akar tunggang dan jarang yang tumbuh mendatar dengan permukaan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustam, NIM 2001 104050. Baik, saya akan menjelaskan tentang rumput teki atau Cyperus rotundus L atau biasa kita kenal dengan teki ladang, di mana mempunyai ciri morfologi yaitu yang pertama, akarnya serabut yang tumbuh menyamping dengan membentuk umbi yang banyak. Tiap umbi mempunyai mata tunas. Umbi tidak tahan kering selama 14 hari di bawah sinar matahari, maka daya tumbuhnya akan hilang. Kemudian batangnya tumbuh tegak, berbentuk tumpul atau segitiga. Kemudian daunnya berbentuk garis, mengelompok dekat pangkal batang, terdiri dari 4-10 helai. Pelepah daun tertutup tanah, helai daun berwarna hijau mengkilat. Kemudian bunganya bunga bulir tunggal atau majemuk, mengelompok atau membuka, berwarna coklat, mempunyai benang seri 3 helai, kepala sari kuning cerah, tangkai putih, bercabang 3. Kemudian tingginya dapat mencapai 50 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrari Budan dari kelompok 2. Di kelompok kami akan mencoba menjelaskan penggolongan gulma beserta morfologinya. Yang pertama, gulma berdaun lebar, contoh bandotan atau Agratum chonicedes. Gulma bandotan adalah tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar kebun dan berpotensi menjadi gulma apabila populasinya tinggi. Morfologi gulma bandotan: batang. Tumbuhan bandotan berbentuk bulat dan berambut panjang. Jika batang menyentuh tanah akan mengeluarkan akar. Daun berwarna hijau bertangkai, letaknya saling berhadapan dan ada pula yang bersilang. Berbentuk bulat telur dan pangkal bulat dan ujung meruncing. Panjang daun kurang lebih 1-10 cm dan lebar 0,5-6 cm. Terdapat rambut pada permukaan daun, kelenjar yang berada di permukaan bawah daun. Untuk bunga, pada gulma bandotan tergolong ke dalam bunga majemuk berkumpul 3 atau lebih, berbentuk malai rata yang keluar dari ujung tangkai berwarna putih. Panjang bonggol bunga kurang lebih 6-8 mm. Tangkai bunga terdapat rambut pendek. Untuk buah, bunga berwarna hitam, berbentuk kecil dan mengandung banyak buah. Yang selanjutnya, Baik, mungkin itulah tadi hasil pemaparan yang disampaikan langsung oleh rekan-rekan saya mengenai morfologi gulma. Bila mana ada kesalahan itu semata-mata kekhilafan dari kami, dan bila mana ada kebaikan atau hikmah yang bisa dipetik, itu semata-mata keberkahan atas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.